Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinky Violana Darima dari kelas Biologi 1 Stambuk 2022. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah peminatan kultur jaringan yang dimana diampu oleh dosen Ibu Irda Nila Selvia SPM AGR. Tugas yang diberi yaitu membuat video mereview jurnal tentang kultur jaringan. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Rudi Wardana dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Pemberian JPT, IAA, dan BAP terhadap pertumbuhan ubi jalar atau Hypomea batalas L. ungu secara in vitro. Pada abstrak memberikan ringkasan yang jelas mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hasil utama. Penelitian ini fokus pada pengaruh dua jenis zat pengatur tumbuh atau JPT, yaitu IAA dan BAP terhadap pertumbuhan ubi jalar ungu secara in vitro. Hasil konsentrasi menunjukkan optimal untuk IAA adalah 0,2 mg per liter dan untuk BAP adalah 1 mg per liter, serta interaksi antara kedua JPT tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lalu pada bagian pendahuluan menjelaskan pentingnya ubi jalar ungu sebagai sumber antosianin dan menyoroti penurunan produktivitas ubi jalar di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan reproduksi melalui kultur jaringan yang dianggap sebagai metode cepat dan efisien untuk perbanyakan bibit. Lalu selanjutnya, metode yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial atau RALF dengan dua faktor perlakuan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Politeknik Negeri Jember. Adapun penjelasan mengenai alat dan bahan yang digunakan yaitu cukup lengkap dan produser sterilisasi dijelaskan dengan baik. Dan pentingnya kebersihan untuk keberhasilan kultur in vitro. Lalu selanjutnya pembahasan dalam jurnal ini memberikan analisis yang mendalam dan sistematis mengenai pengaruh JPT, IAA, dan BAP terhadap pertumbuhan ubi jalar ungu, yaitu menunjukkan bahwa penambahan IAA berpengaruh signifikan dengan waktu muncul kalus pendek pada konsentrasi 0,2 mg per liter. Ini mengindikasikan bahwa IAA sebagai auksin dapat merangsang pembelahan sel yang lebih cepat di explant. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa dengan pemilihan konsentrasi yang tepat, baik IAA maupun BAP dapat secara signifikan meningkatkan pertumbuhan dan kualitas tanam. Konsentrasi IAA 0,4 mg per liter menghasilkan kalus dengan tekstur intermediate yang baik. Ini berkaitan dengan komposisi media dan jenis JPT yang digunakan, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan kultur in vitro. Kombinasi perlakuan JPT yang tepat tidak hanya meningkatkan tinggi tunas tetapi juga jumlah daun, panjang ruas, mengaitkan pertumbuhan yang optimal dengan peran auksin dalam pemanjangan sel. Selanjutnya, pada kesimpulan menyimpulkan hasil penelitian dengan jelas yang mengatakan pengaruh positif dari penambahan IAA dan BAP terhadap pertumbuhan ubi jalar ungu. Ditekankan bahwa konsentrasi optimal untuk kedua JPT perlu diperhatikan untuk mencapai hasil terbaik. Jadi menurut saya jurnal ini disusun dengan baik, mulai dari pendahuluan yang memadai hingga pembahasan yang mendalam. Metode yang digunakan tepat dan hasilnya relevan untuk pengembangan budidaya ubi jalar ungu. Lalu penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi bidang agronomi dan perbanyakan tanaman secara in vitro. Sekian pemaparan review jurnal tentang kultur jaringan pada tumbuhan yang sudah saya sampaikan, dan hanya itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.